Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vida Febriani Ningsi, NIM 2014 401026, Prodi D3 Keperawatan dari Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdura. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 model dokumentasi keperawatan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu dokumentasi. Dokumentasi itu merupakan catatan otentik dalam penerapan manajemen asuhan keperawatan profesional. Perawatan profesional diharapkan dapat menghadapi tuntutan, tanggung jawab, dan tanggung gugat terhadap segala tindakan yang dilaksanakan. Hal ini didukung oleh Kozir 2005. Sementara dokumentasi keperawatan itu adalah catatan yang harus dimiliki oleh seorang perawat sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya. Matikan data. Sebagai seorang calon tenaga medis, khususnya dalam bidang keperawatan, asuhan keperawatan itu berkaitan erat dengan dokumentasi keperawatan. Dalam pendokumentasian keperawatan itu terdiri dari 7 model, yaitu 1. Model dokumentasi SOR, lalu ada dokumentasi POR, lalu ada dokumentasi Progress Notes atau POR atau Progress Oriented Record, lalu ada model dokumentasi CBA, ada juga model dokumentasi PIA, lalu yang keenam model dokumentasi fokus, dan yang ketujuh model dokumentasi core. Kita bahas satu-satu. Yang pertama SOR atau Source Oriented Record. Nah, model dokumentasi SOR ini merupakan model dokumentasi yang berorientasi pada sumber informasi. Model ini menempatkan catatan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pencatatan. Dokumentasi ini dibuat dengan cara setiap anggota tim kesehatan membuat catatan sendiri dari hasil observasi yang mereka lakukan. Kemudian, semua hasil dokumentasi dikumpulkan menjadi satu, sehingga masing-masing anggota tim kesehatan melaksanakan kegiatannya sendiri tanpa bergantung pada anggota tim kesehatan yang lain. Seperti misalnya nih, kumpulan dokumentasi yang bersumber dari dokter, bidan, perawat, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain. Dokter menggunakan lembar untuk mencatat instruksi, lembar riwayat penyakit dan perkembangan penyakit. Bidan menggunakan catatan kebidanan, begitu pula disiplin lain mempunyai catatan masing-masing. Model ini dapat kita terapkan pada pasien rawat inap yang di dalamnya terdapat catatan pesan dari dokter yang ditulis oleh dokter dan riwayat keperawatan yang ditulis oleh perawat. Namun demikian, secara umum, catatan ini berupa pesan dari dokter. Catatan dalam model ini ditempatkan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pendokumentasian. Lalu, model SOR ini memiliki 5 komponen. Komponen yang pertama adalah lembar penerimaan berisi biodata, lalu lembar order dokter, lalu ada riwayat medik penyakit. Komponen yang keempat catatan dari perawat, lalu ada catatan dan laporan khusus. Format model dokumentasi SOR itu ada tanggal, ada waktunya, harus buat sumbernya juga, lalu ada catatan perkembangannya. Catatan perkembangan itu meliputi pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, tindakan keperawatan, evaluasi keperawatan. Sumbernya itu berasal dari, dalam format dokumentasi itu sumbernya harus berasal dari perawat, dokter, fisioterapi, dan juga ahli gizi. Lalu ada pun keuntungan dan kerugian dari model dokumentasi SOR ini. Yang pertama, model SOR ini keuntungannya, model SOR ini menyajikan data yang berurutan sehingga dapat mudah diidentifikasi.
Lalu memudahkan perawat untuk secara bebas bagaimana informasi akan kita catat. Lalu memudahkan seorang perawat untuk secara bebas bagaimana informasi akan dicatat. Sama. Keuntungan lainnya bisa kita lihat dari proses pendokumentasian itu terlihat lebih menjadi sederhana. Lalu ada kerugiannya. Kerugian dari model dokumentasi SOR itu adalah potensial terjadinya pengumpulan data yang terfragmentasi karena tidak berdasarkan urutan waktu. Lalu superficial pencatatan tanpa data yang jelas, memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien, lalu memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien. Kerugian lainnya yaitu perkembangan klien itu sulit dipantau pada model ini. Lalu waktu pelaksanaan asuhan keperawatan itu memerlukan waktu yang banyak. Kemudian yang kedua kita masuk ke model dokumentasi POR atau Problem Oriented Record. Nah, pendekatan POR ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Lawrence Witt tahun 1960 dari Amerika Serikat, yang kemudian disesuaikan pemakaiannya oleh perawat. Model ini memusatkan data tentang klien dan didokumentasikan dan disusun menurut masalah klien. Sistem dokumentasi jenis ini mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian layanan kesehatan lainnya. Lalu masuk kepada komponen-komponen model POR. Model dokumentasi POR memiliki 4 komponen, yaitu 1. Komponen dasar, data dasar. Data dasar merupakan kumpulan informasi tentang klien yang berisi semua informasi-informasi yang telah dikaji dari klien sejak pertama kali masuk rumah sakit. Dan data dasar ini meliputi riwayat klien tentang keadaan umum klien, riwayat keluarga, keadaan penyakit yang dialami pasien, tindakan keperawatan yang pernah diberikan kepada pasien, pemeriksaan fisik, dan data-data penunjang laboratorium dan diagnostik. Lalu ada komponen yang kedua, daftar masalah. Daftar masalah merupakan hasil penafsiran dari data dasar atau hasil analisis dari perubahan data. Daftar ini mencerminkan keadaan atau nilai yang tidak normal dari data yang didapat dengan menggunakan urutan prioritas yang dituliskan ke dalam daftar masalah dan diberikan pada setiap pergantian shift. Kriteria daftar masalah yang dibuat itu adalah yang pertama, data yang telah teridentifikasi dari data dasar disusun sesuai dengan tanggal identifikasi. Lalu, yang kedua, daftar masalah ditulis pertama kali oleh perawat yang pertama kali bertemu dengan klien ataupun orang yang diberi tanggung jawab untuk menuliskannya. Lalu, daftar ini berada pada bagian depan status klien. Tiap masalah diberikan tanggal, nomor, rumusan masalah, serta nama perawat yang menemukan masalah tersebut. Lalu komponen yang ketiga adalah daftar rencana awal asuhan keperawatan. Daftar rencana awal merupakan rencana yang dapat dikembangkan secara spesifik untuk setiap masalah. Daftar rencana awal asuhan keperawatan terdiri pula dari 3 komponen. Yang pertama, komponennya pemeriksaan diagnostik. Lalu yang kedua, manajemen kasus atau disebut juga usulan terapi, seperti pengobatan, kegiatan yang tidak boleh dilakukan, diet, penanganan khusus, dan observasi yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga itu ada pendidikan kesehatan, tujuannya jangka panjang.
Lalu ada catatan perkembangan. Catatan perkembangan ini merupakan catatan tentang perkembangan dari keadaan klien yang didasarkan pada setiap masalah yang ditemukan pada klien. Revisi atau pembaharuan rencana dan tindakan mengikuti perubahan dari keadaan klien. Catatan perkembangan ini berisi perkembangan atau kemajuan dari setiap masalah kesehatan pada klien. Nah, catatan perkembangan dapat digunakan dalam bentuk SOAP, SOAPIR, atau PIA. SOAP itu S-nya subjektif, O-nya objektif, baru seperti data objektif maksudnya, baru A-nya analisis atau analisa, P-nya planning atau bisa P-nya planning atau perencanaan. Lalu bisa dibuat dalam bentuk SOAPIR. S subjektif atau data subjektif, baru objektif atau data objektif, analisis, planning atau perencanaan. PIE problem intervention evaluation. Problem masalah, intervention rencana tindakan, dan evaluation adalah evaluasi atau penilaian. Keuntungan dan kerugian dari model dokumentasi SOR. Yang pertama, keuntungannya adalah fokus catatan asuhan keperawatan lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas dokumentasi. Lalu yang kedua, pencatatan tentang kontinuitas dari asuhan keperawatan. Yang ketiga, evaluasi dan penyelesaian masalah didokumentasikan dengan jelas. Yang keempat, daftar masalah itu merupakan checklist untuk masalah pada klien. Lalu ada kerugian dari POR. Kerugiannya yang pertama, dia dapat menimbulkan kebingungan jika setiap hal harus dimasukkan dalam daftar masalah. Yang kedua, pencatatan dengan menggunakan bentuk SOAPIR dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu. Lalu ada kemungkinan adanya jika daftar masalah belum dilakukan tindakan atau timbulnya masalah yang baru. Perawatan yang rutin mungkin diabaikan dalam pencatatan jika flowsheet atau lembar alur untuk pencatatan itu tidak tersedia. Lembar alur itu biasanya hasil observasi yang dilakukan oleh perawat. Flowsheet maksudnya tuh, dan juga catatan klinik, catatan keseimbangan cairan dalam 24 jam, itu yang dimaksud dengan flowsheet, lembar alur. Lanjut, progress notes atau POR, progress oriented record. Model dokumentasi ini berorientasi pada perkembangan dan kemajuan klien. Jenis catatan yang dapat digunakan dalam progress notes itu yang pertama, catatan perawatan biasanya ditulis 24 jam, kemudian ada catatan pemulangan dan juga ringkasan rujukan. Catatan perawatan itu ditulis 24 jam. Itu biasanya meliputi pengkajian, asuhan keperawatan, evaluasi keberhasilan, tindakan yang dilakukan oleh dokter, dan juga kunjungan dari berbagai anggota tim medis. Lalu ada catatan pemulangan dan ringkasan rujukan, itu biasanya berisi masalah kesehatan yang masih terjadi, pengobatan terakhir, penanganan yang masih harus diteruskan, kebiasaan makan dan istirahat, kemampuan untuk asuhan diri, jaringan dukungan, kemudian ada pola atau gaya hidup dan juga agama. Lanjut, ada CBA, model CBA Sorting by Exception. CBA adalah sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal. Penyimpangan yang dimaksud dalam hal ini itu menyangkut dari keadaan yang tidak sehat yang mengganggu kesehatan klien. Model dokumentasi ini hanya mencatat secara naratif hasil pengkajian yang menyimpang dari data normal atau standar yang ada.
Model dokumentasi seperti ini mengurangi penggunaan waktu yang lama karena lebih menekankan pada data yang penting saja. CBA mengintegrasikan 3 komponen penting, yaitu lembar alur atau flowsheet. Lembar alur atau flowsheet itu dia terdiri tadi dari hasil observasi yang dilakukan oleh perawat, pengukuran yang dilakukan secara berulang, dan data yang tidak perlu ditulis secara naratif. Dan juga catatan klinik, catatan keseimbangan cairan 24 jam, catatan pengobatan, dan catatan harian tentang asuhan keperawatan. Lalu ada dokumentasi dilakukan berdasarkan standar praktik. Dan kedua, yang ketiga ada formulir diletakkan di tempat tidur klien sehingga dapat segera digunakan untuk pencatatan dan tidak perlu memindahkan data. Lalu ada keuntungan dan kerugian dari dokumentasi CBA. Yang pertama, keuntungannya tersusun standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Lalu data yang tidak normal itu nampak jelas, kemudian data yang tidak normal itu mudah ditandai, kemudian menghemat waktu ataupun lembar pendokumentasian. Lalu keuntungan yang lainnya pendokumentasian duplikasi atau ganda itu dapat dikurangin. Jumlah halamannya itu lebih sedikit. Rencana tindakan keperawatan itu disimpan sebagai catatan yang permanen. Namun ada juga kerugiannya, yaitu seperti pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat bergantung pada checklist. Lalu kerugian yang lainnya, kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada pencatatan rutin, sering diabaikan adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan, tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu lain, dokumentasi progres keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Lalu yang kelima itu ada problem intervention dan evaluation atau PIE. PIE adalah suatu singkatan dari identifikasi, problem, intervention, dan evaluation. Sistem pencatatan adalah suatu pendekatan orientasi proses pada dokumentasi dengan penekanan pada proses keperawatan dan diagnosa keperawatan. Dimulai dari pengkajian ketika pertama kali klien masuk ke rumah sakit, lalu diikuti dengan pelaksanaan pengkajian sistem tubuh. Pada pergantian dinas, data masalah dipergunakan untuk asuhan keperawatan dalam waktu yang lama. Format PIE tepat digunakan untuk sistem pemberian asuhan keperawatan primer. PIE. Lanjut. Nah, ada karakteristik dari PIE. 1. Proses dokumentasi. PIE dimulai pengkajian waktu klien masuk, diikuti pelaksanaan pengkajian sistem tubuh setiap pergantian jaga 8 jam. Lalu data masalahnya hanya dipergunakan untuk asuhan keperawatan klien jangka waktu yang lama dengan masalah yang kronis. Lalu intervensi yang dilaksanakan dan rutin dicatat dalam flowsheet. Lalu ada catatan perkembangan, digunakan pencatatan intervensi keperawatan yang spesifik berhubungan dengan masalah spesifik. Lalu yang kelima, intervensi langsung terhadap penyelesaian masalah ditandai dengan intervensi dan nomor masalah klien yang relevan dicatat. 6. Keadaan klien sebagai pengaruh dari intervensi diidentifikasi dengan tanda E, evaluasi, dan nomor masalah.
ada keuntungan dan kerugian, maksudnya keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya memungkinkan penggunaan proses keperawatan, lalu intervensi dan catatan perkembangannya dapat dihubungkan, lalu memungkinkan dalam pemberian asuhan keperawatan yang kontinuitas, lalu perkembangan klien selama dirawat itu dapat kita gambarkan, dan pendokumentasian yang otomatis dapat diadaptasikan. Kerugiannya, maaf ada kesalahan sedikit, ini maksudnya kerugiannya itu tidak dapat dipergunakan untuk pencatatan pada semua ilmu. Lalu yang kedua, pembatasan rencana tindakan yang tidak aplikatif untuk beberapa situasi keperawatan. Lalu ada fokus, model dokumentasi yang satu ini, proses oriented risk system. Pencatatan fokus adalah suatu proses orientasi dan klien fokus. Hal ini digunakan proses keperawatan untuk mengorganisir dokumentasi asuhan. Fokus dapat dipergunakan untuk menyusun fungsi DAR sebagai kunci dan pedoman terhadap kewajiban orientasi proses. Lalu menuliskan catatan perkembangan format DAR. Fokus ini menggunakan format DAR dalam catatan perkembangannya. Data, action, response, maksudnya data itu berisi tentang data subjektif dan objektif yang mengandung dokumentasi fokus. Baru ada action. Action itu merupakan tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan berdasarkan pengkajian evaluasi keadaan klien. Lalu ada response, menyediakan keadaan respon klien terhadap tindakan medis atau perawat. Format dokumentasi POS itu adalah tanggal, waktu, tanda tangan, masalah, baru dalam catatan keperawatannya itu ada DAR. Yang tadi data, action, response. Keuntungannya pada model ini istilah fokus itu lebih luas dan lebih positif dibandingkan penggunaan istilah problem. Baru penyataan fokus pada tingkat yang tinggi adalah diagnosa keperawatan. Fokus dengan DAR adalah fleksibel dan menyediakan kunci dan pedoman pencatatan diagnosa keperawatan. Lalu catatan rencana keperawatan merupakan pencatatan indeks berdasarkan tanda fokus yang memudahkan informasi untuk dikenali. Waktu lebih singkat tanpa harus menuliskan pada beberapa bagian pada format. Lalu sistem ini mudah dipergunakan dan dimengerti oleh tenakes lainnya. Bahasa dan proses pencatatan menggunakan istilah umum. Namun juga ada kerugiannya, yaitu penggunaan pencatatan action dapat membingungkan, khususnya tindakan yang akan atau telah dilaksanakan. Penggunaan fokus pada kolom tidak konsisten dengan istilah pada rencana tindakan keperawatan. Lalu ada sistem dokumentasi core. Sistem dokumentasi core merupakan sistem dokumentasi pusat yang merupakan bagian terpenting dari sistem dokumentasi dalam proses keperawatan. Catatan perkembangan pada model dokumentasi core ditulis dengan menggunakan format DAE. Data, action, evaluation. Datanya itu maksudnya itu data subjektif, data objektif. Ada action, tindakan keperawatan yang segera atau yang akan dilakukan. Lalu ada evaluation atau evaluasi untuk melihat respon klien terhadap tindakan medis dan tindakan keperawatan yang telah diberikan kepada klien. Nah, kemudian ada keuntungannya. Keuntungannya itu model core ini memfasilitasi dokumentasi untuk seluruh komponen proses keperawatan. Lalu format DAE-nya itu membentuk suatu pemecahan masalah. Kemudian DAE mengembangkan dokumentasi yang lebih efisien. Kerugiannya,
Dibutuhkan pemantauan yang lebih teliti untuk jaminan mutu layanan keperawatan. Kemudian pengembangan dari format membutuhkan banyak waktu. Baiklah, itu saja dari saya. Tinggal satu lagi nih, ada komponen sistem dokumentasi core, itu pengkajian, flowsheet, masalah keperawatan, catatan keperawatan atau catatan perkembangan. Kemudian ada ringkasan informasi mengenai diagnosis konseling, kebutuhan untuk follow up, flowsheet. Ada masalah keperawatan, catatan keperawatan. Baiklah, itu saja dari saya. Kesimpulannya adalah, sebagai seorang calon tenaga medis khususnya dalam bidang keperawatan, asuhan keperawatan sangatlah harus diperhatikan. Asuhan keperawatan berkaitan erat dengan dokumentasi keperawatan. Nah, pendokumentasian keperawatan itu pun memiliki 7 macam model, yaitu SOR, POR, Progress Notes, CBA, PIA, POS, dan juga CORE. Baiklah, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.